Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Fadhlan al-muhtaramin wal muhtaramat para kiai, para asatidz, ustadzah ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu saudara-saudari sekalian, segenap para rawuh, para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayahul Ummah Pakis dan Kalsal yang berbahagia dan yang sehormati pula. Pokok sareng kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat hidayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, beristiqomah menghadiri pengurusan fikih rutin yang diadakan setiap Idul Fitri malam Kamis bertempat di Masjid Hidayahul Ummah Pakis dan Lima. Tentu harapan Mustoyo di keikhlasan dan keistiqomahan kita untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk bisa meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan dan dorongannya dengan mudah-mudahan kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait dengan duniawiah, lebih ukhrawiyah, dan harapan kita mugi-mugi golongan dengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia sing selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Para rawuh ingkang kawula hormati, monggo dilanjut nggih. Pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab haji. Nggih, mulai dari rukun-rukun, kewajiban, larangan-larangan yang berikut, pelanggaran-pelanggaran
kantun setunggal, kantun setunggal topiknya terakhir ini khotimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Khotimatun, penutup fi ziyaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup menjelaskan tentang ziarah teng makame Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mantun bahas haji, bahasan ini terakhir orang Raut membahas tentang nama ziarah teng makame Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusannu, disunahkan ziarah Nabi, berziarah ya ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ijma', menurut kesepakatan para ulama. Ini mayoritas para ulama itu mensunahkan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabakul ulama, sebagian para ulama bahkan aujabaha, mewajibkan. Jadi sebagian para ulama ini suatu keren-keren itu sampai mewajibkan ya, untuk bisa berziarah ke makam Kanjeng. Terus nikmatun haji, mayoritas para ulama mensunahkan berziarah ke makam, sebagiannya wajib. Wayatwi maka dan niat ya, peserta ziarah ke makam Nabi itu niat nopo ziarah masjid, menziarahi masjidnya, tidak lain adalah Masjid Nabawi. Wal iktikaf, dan juga niat iktikaf fihi, di dalam Masjid Nabawi. Yeah. Jadi angsal kali Pak, sing pertama ziarah teng makam Kanjeng. Belum saya kula panjenengan ziarah itu salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu bahwa terus yang nomor kali iktikaf, niat iktikaf di Masjid Nabawi. Ini sunnah Pak. Jadi mumpung teng Masjid Nabawi. Nah, yang bisa niat iktikaf itu hanya di masjid. Menurut saya tentang musola, tentang madrasah, itu pondok-pondok, itu buatan aksal senajan tentang ibu damel Jumatan, buatan aksal untuk niat iktikaf. Jadi iktikaf itu khusus temu di tengah. Terus beda nih masjid kali musola, kali langgar lah, katakan itu nomo. Yang pertama nih, Pak, masjid itu biasanya wakaf. Wakaf. Kamu ini wakaf mana? Wakaf. Senajan masjid itu katakan nama seorang tokoh. Nah, itu hanya sebatas untuk mengenang mungkin jasa-jasanya, atau mungkin kalau anak kepingin ngomong
mewakafkan masjid atas nama orang tuanya begini dikenang ya. Tetap walaupun nama masjid itu nama seseorang tapi pasti wakaf. Dan pun wakaf orang maka sudah tidak bisa diganggukan. Artinya dari pihak keluarga boten asal kita waris. Jadi wakofa yakin maksud sudah berhenti ya sudah, memang betul-betul wis diniatkan untuk difungsikan ya, ya wis masyarakat ya sekitar mendapatkan kemanfaatan dari masjid itu namanya wakaf. Beda dengan musola ya, kalau musola itu boten nggih sholat musola wis toko sholat musolaan. Setelah itu dia wafat ya bapak ibunya lah terus kok diwaris boten apa soalnya musola itu ada semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masjid itu para bapak ibu boleh ya, atau sunnah beritikaf. Nek musola batin saja. Lah itikaf itu termasuk ibadah mustaqilah, ibadah yang berdiri sendiri. Terus panjenengan ketika mlebet masjid Hidayatul Ummah ini, ya, niat bertolak ini, terus niat itikaf, terus niat sing sae, lah maka dengan satu amal soleh bisa melahirkan pahala-pahala yang banyak. Itu datang masjid. Nah, bila nih para ibu di masjid itu ada aturan-aturan. Contoh yang masuk masjid harus orang suci. Ya, ketika dia beratas besar, baik jenabah atau mungkin menstruasi. Ya, itu buat tenang. Beda dengan ketika di musola. Ya, yang madrasah, ya, pondok atau ya itu ya nikah. Nah di Masjid Nabawi lebih-lebih ya di qouli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walau annahum yudhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Niki surat An-Nisa ayat 64. Niki dalil Pak. Ya, dalil kalau dengan disunahkan untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dalil walau annahum andaikan kalian wahai umat Muhammad yudhalamu berbuat kezaliman anfusahum menganiaya diri kalian sendiri, maksudnya banyak dosa. Ja'uka kemudian datang ya, kepada Nabi ya, mendatangi Nabi fastaghfirullah lantas kalian beristighfar kepada Allah mohon ampun. Nah, terus kanjeng Nabi wastaghfarallahumur rasul ya, Nabi pun juga memohonkan ampun kepada kalian lawajadullah pastilah kalian akan menjumpai Allah tawwaban rahimah ya, sebagai zat yang menerima taubat kalian rahim dan juga pengasih, maha pengasih. Maksudnya para bapak ibu ini kalau panjenengan ziarah kepada kanjeng Nabi terus panjenengan beristighfar mohon ampun ini insya Allah akan dibantu oleh Nabi ini wastaghfarallahu rasul. Pasti Nabi pun juga akan mohon kepada Allah supados tuwa panjenengan yang mau berziarah itu ya, akan didoakan langsung oleh kanjeng Nabi. Nah kalau Nabi sudah mendoakan maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini dalil Quran. Kita pertanyaan
Nabi kan pun bilang kita nek kalau panjenengan sowan mangami kanjeng Nabi delek didoakan boten kita didoakan dengan kanjeng Nabi pasti. Jangankan ketika beliau sudah wafat, beliau ketika masih hidup saja pernah suatu hari istri beliau Siti Aisyah itu ningali kanjeng Nabi dalam keadaan tiba nifs, dalam keadaan senang kumpul kanjeng Nabi dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Siti Aisyah ini menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, udhullah, ya Rasulullah, tolong panjenengan gunakan dulu. Jadi Siti Aisyah minta doa kepada Nabi. Kemudian kanjeng Nabi langsung mendoakan, Allahumma fir li Aisyah min dzambiha ma ta'akhkharat wa ma a'lalat wa ma asarat. Ya Allah, panjenengan maafkan kesalahan istri saya ini Aisyah, baik kesalahan atau dosa-dosa yang telah lewat, dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tidak kelihatan ataupun yang kelihatan. Nah, ini diberikan Nabi kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah ketika didoakan kanjeng Nabi seperti itu, masya Allah, beliau senang Pak. Sing dungakan sinten Nabi. Kula panjenengan menawi dengan kiai kita seneng banget. Orang-orang soleh mendoakan panjenengan dia senang. Lho niki kanjeng Nabi yang berdoa. Siti Aisyah senang. Lah kanjeng Nabi ketika melihat dari gestur tubuhnya Siti Aisyah itu senang. Beliau menyampaikan ayat suruh doa ya Aisyah. Apakah doaku ini menjadikan kamu senang wahai Aisyah? Maka jawabannya Siti Aisyah, bagaimana saya tidak senang ya Rasul? Panjenengan gunakan dulu supados Allah mengampuni dosa-dosa. Nomor siapa dengan Nabi? Wallahi demi Allah. Innaha lawahyi bi ummati fi kulli shalah. Demikianlah aku mendoakan umatku. Aku mendoakan umatku fi kulli shalah, di setiap sholat. Jadi gitu Pak. Setiap sholat Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan umatnya dengan Allahumma fir lahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Cara sing berbuat dosa ini kula panjenengan, tapi justru sing mikir keselamatan ini kula panjenengan sinten? Kanjeng Nabi. Berarti gitu Pak. Jadi masa hidupnya pun Nabi itu sangat mencintai umatnya sampai dilumahkan kata suatu loh. Setelah meninggal pun juga demikian. Makanya di sini ya para ahli tafsir ya senajan Nabi kita Muhammad SAW sudah hilang, sudah wafat, terus panjenengan belum berziarah, ya, seolah-olah beliau hidup. Ini makin kuat hati sudah beriman. Nanti waman zaro ba'da wafati, dan barang siapa yang berziarah kepadaku ba'da wafati, sesudah wafat, fakaan nama zaroni fi hayat, seolah-olah dia itu berziarah kepadaku fi hayat, saat aku hidup. Ini hadis ya. Nah, ilani eman menghasib tok tapi wonten ziarah teng makame kanjeng. Maka dikatakan saya paket, sudah paket. Kalau sampai umroh mabon, itu satu paket dengan Madinah kita mau bantu. Jadi kita dengar. Terus tadi waman hajjah, barang siapa yang berhaji, walam yazuni, dan dia tidak mau berziarah, ya, ke
kepadaku, faqad jafani, sungguh dia telah berbuat nggak baik, berbuat kejelekan kepada ini. Pak, dia hadis ini. Ya, jadi barang siapa yang hanya sebatas haji saja, tapi gak terus ziarah ya kepada saya, ke makam saya, maka sungguh dia telah berbuat kejelekan kepada. Artinya apa? Membuat Nabi gak senang. Ini saya Pak, ngeten mau gambaran ini. Hanya dengan uang-uangan Jakarta, kepanggil rencang panjenengan. Jadi teman dulu, ya, mungkin kerabat atau mungkin teman alumni, panjenengan wis nang Jakarta tapi gak mampir. Nah inilah kadang-kadang lebih teman akrab gitu. Waduh, gak nyempat mampir nang omah. Ada rasa kecewa, lebih-lebih ya jarang kepanggil. Gini Bapak, sama Nabi pun juga demikian. Ini saking cintanya Pak. Tak ada saya bodoh itu kalau panjenengan nek Nabi yang betul, ya. Tapi justru di sini Nabi mengharapkan supaya umatnya itu tidak hanya sebatas haji, tapi juga berziarah. Wa man zarani bil Madinah, ya. Barang siapa yang menziarahi saya bil Madinah, di Madinah, muktasiban, dalam keadaan mengharap ridha Allah, ya. Dalam keadaan mengharap ridha Allah, kuntulahu syahidan, maka saya akan menjadi saksi kebaikan ya, kepadanya, wa syafi'an yaumil qiyamah, dan saya akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Ini Pak. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani wal Baihaqi. Jadi barang siapa yang berziarah ke Madinah, Masjid Nabawi lah, muktasiban, dalam keadaan mengharap ridha Allah. Ya, gak ning masjid toh, tapi juga berziarah ke makam Madinah, makam Kanjeng Nabi. Maka kuntu lahu syahidan, saya akan jadi saksi. Ini berarti memang Kanjeng Nabi hidup kan. Wa syafi'an yaumal qiyamah. Terus sing wau niku wa man zarani, barang siapa yang berziarah kepada ba'da wafati, sesudah saya wafat, maka ana mazarani fi hayati, seolah-olah dia itu mengziarahi dalam keadaan saya masih hidup. Wa man zara qabri, dan barang siapa yang berziarah ya ke makamku, wajibat lahu syafaat, wajib mendapatkan syafaatku. Syafaat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, yang panjang pas hotel tempat kita ini di Belan Wantri saat ini Rogo ya. Biasanya kalau ya, keluar dari Rogo itu mesti melewati makamnya Kanjeng namun itu saat ini damel semacam temanya dengan badai pesawat boarding jadi pakai ya, sehingga tidak bisa berlama-lama. Sekali kita sekira menit atau sekali ini bikin berbentuk rombong, setelah itu langsung ke makam Nabi itu ya ikhwana, jadi tidak boleh berlama-lama. Sabun untuk pertanyaan. Oke. Nabi itu punya sifat maksud, tapi ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi itu setiap hari istighfar berkali. Sama. Atasnya tempat yang memang kalau kita belajar tauhid ini, salah satu sifat wajib Rasul itu adalah maksud. Artinya beliau terjaga dari dosa dan kesalahan. Jadi punya sifat maksud, terjaga dari kesalahan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala
menegaskan bahwa dosa atau kesalahan-kesalahan dari Nabi itu ya, baik yang telah lewat ataupun yang akan datang itu sudah dimaafkan. Allah ya di Muhammad maka pertama wa manta'akhir. Jadi dosa-dosa yang kesalahan itu baik yang telah lewat ataupun yang akan datang itu sudah dimaafkan oleh Allah. Itu salah satu bentuk kesyukuran kita. Karena Nabi kita itu adalah menjadi Rasul yang bisa memberikan suri tauladan yang baik. Kita menjadi uswatul hasanah. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW itu sudah dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah, beliau tetap tidak mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis-hadis kalau isi palingan Nabi ada yang sabaina marrah, ada yang mi'atu marrah. Sehari itu minimal beliau itu beristighfar 70 kali. Dalam hadis yang lain ada yang 100 kali. Itu istighfar dari ibadah. Ya, ibadahnya kanjeng Nabi ya, seperti yang kemarin ya pernah kita sampaikan. Sampai saking lamanya dia itu sholat, ya sholat sunnah, kakinya sampai bengkak, hatta tatafakkur qadamah, sampai kakinya itu bengkak. Siti Aisyah pun istri beliau itu sempat bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa baik yang telah lewat ataupun yang akan datang? Bosok kasaran itu sudah melompok panjenengan ibadah ngepok itu tok ujung-ujungnya Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni dosa-dosa panjenengan. Ya Rasulullah, kayak apa ibadah non sewu pak nekoro panjenengan ya, nekoro panjenengan katakan sudah mendapatkan ya dari Allah langsung dosa-dosanya sudah diampuni. Kita kalau panjenengan ibadah maksimal apa? Nah, nyantai wae, kayak apa ibadah? Tapi Nabi kita tuh seorang Nabi yang bisa memberikan suri tauladan yang baik. Justru beliau menyampaikan kepada Siti Aisyah, afalan akuna abdan syakur. Aisyah, tidakkah saya ini patut bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah? Artinya apa? Semakin diberi nikmat oleh Allah, Nabi justru semakin bersyukur. Lah syukurnya itu adalah dengan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Jawabannya afalan aku abdan syakur. Apa aku gak pantas jadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan. Jadi syukur perbuatan itu. Betul. Oke, terus begini pertanyaan panjangnya. Jadi saya panjenengan ini tanggalkan di mazhab Syafi'i. Atasnya tebal. Ya, saya ulangi. Jadi salah satu mukjizat Nabi itu adalah bisa mengetahui apa yang akan terjadi setelah Nabi wafat. Ini mukjizat pemberian Allah. Jadi Nabi itu bisa mengetahui apa nanti yang akan terjadi
jadi sepeninggal beliau. Makanya beliau menyampaikan kepada para sahabat, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Jadi nanti akan terpecah umatku itu menjadi 73 golongan. Saat ini 23 golongan mawabis saling mengklaim dirinya paling benar gitu bapak. Nah, ini sampai 73 golongan. Dan ini 73 golongan. Terus bagaimana? Apakah kita pilih terserah golongan sini? Beliau menyampaikan kulluha fitnah. Semua golongan itu sesat dan berada di neraka illa wahidan, kecuali hanya satu. Sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Sing wahidan, sing setunggal niku kelompok sing dos pundi ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Maka ala mithli ma ana alaihi." Yaitu kelompok yang berpegang teguh pada sunnahku, sunnah-sunnahku wa ashabi, dan juga mengikuti ajaran para sahabat khulafa rasyidin dan para sahabat. Lah, ini fakta yang kita kenal dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul itu adalah pengikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini wonten pinten, wonten sekawan. Ada yang sunnah berupa ucapan. Katakan Nabi menyampaikan, barang siapa yang begini, maka akan begini. Nah, itu ucapannya kan Nabi. Ketika panjenengan mengamalkan itu, maka itulah termasuk mengikut sunnah. Terus ada lagi sunnah itu berupa perbuatannya kanjeng Nabi. Contoh, sahabat pernah melihat kanjeng Nabi di dalam rumahnya ini ternyata beliau sering berzikir. Nopo yang beliau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terus panjenengan meniru kanjeng Nabi, katakan di rumah daripada nganggur namanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, itu berarti panjenengan termasuk mengikuti sunnah kanjeng Nabi, karena Nabi menunaikan. Ya, terus yang nomor 3, sunnah berupa ketetapan kanjeng Nabi. Bukan Nabi yang melakukan, sahabat yang melakukan, tapi kanjeng Nabi diamnya kanjeng Nabi ini berarti apa? Setuju. Kalau sahabat itu keliru, pasti akan diingatkan oleh kanjeng Nabi. Contoh, sahabat bilang akan subuh, ya, ditambahin as-sholatu khairun minan naum. Kanjeng Nabi ngerungokno, tapi beliau diam. Wah, pikiran sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, diamnya Nabi itu sama dengan ketetapan Nabi. Panjenengan katakan zikir, kalau dulu sahabat itu pakai batu subhanallah. Saat ini menggunakan tasbih, kalau tasbih tangan. Kanjeng Nabi ketika melihat itu beliau diam. Diamnya Nabi berarti termasuk sunnah. Terus ada lagi sunnah itu hamiah, keinginan. Kanjeng Nabi ingin menunaikan itu tapi sebelum keturutan. Mergo beliau wafat. Contoh, poso tanggal 9 Muharram kemarin. Kanjeng Nabi itu setiap tanggal 10 Muharram berpuasa. Ternyata sesampai di Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kita lagi kali Kanjeng Nabi, apa waktu poso? Mereka menjawab, kami berpuasa tanggal 10 Muharram ini karena Nabi kami, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Kenapa saya lihat Nabi? Beliau menyampaikan, Nabi Musa itu justru Nabi, dia orang Islam.
sehingga kita itu lebih layak berpuasa. Wis mergo wong Yahudi berpuasa tanggal 10, maka umat Islam berbeda berpuasa tidak tanggal 10 saja, tapi tanggal 9 juga berpuasa. Beliau menyampaikan tahun depan tanggal 9 Muharram saya akan berpuasa. Ternyata sebelum datang Muharram beliau wafat. Nah, senajan Nabi tidak berpuasa tanggal 9, tapi itu sudah disunahkan. Kenapa? Karena Nabi sudah ada keinginan. Saking ketidakadilan. Nah, ini sunnah Nabi. Ya. Jadi ahlu sunnah berarti pengikut sunnah. Wal jamaah, jamaahnya akeh. Jadi kelompok-kelompok yang disebut kanjeng Nabi itu kelompok minoritas. Nek kalau terjadi perpecahan di antara firqah-firqah kelompok-kelompok, maka pilihlah kelompok yang besar. Kenapa? La tajtami'u ummati 'ala dhalal. Dan mungkin umatku itu akan tersesat apabila jumlahnya banyak. Alaikum bisawadil aqdam, wajib bagi kalian ketika itu Nabi menyampaikan pada para sahabat, Nabi terjadi perpecahan-perpecahan, alaikum bisawadil aqdam, wajib atas kalian berpegang teguh pada kelompok yang besar. Ahlussunnah wal Jamaah terbesar. Nah, di antara karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah dalam urusan fikih, Pak, dalam urusan fikih, itu mengambil 4 imam. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam ini. Menurut saya, ketika ada kelompok yang tidak mau ikut 4 imam ini, maka dia bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kesepakatannya 4 imam. Makanya tidak boleh panjenengan ketika bermadzhab Syafi'i kok nyalahkan madzhab Imam Hanafi. Boten bisa. Tidak boleh panjenengan bermadzhab Syafi'i nyalahkan madzhab Imam Malik. Semuanya benar. Nah, cuman hadis-hadis sing dipilih ngoten lho, Pak. Kali Imam Syafi'i hadis ini, Imam Malik hadis ini. Dan menurut saya panjenengan dan saya nggak bermadzhab tidak bisa. Kenapa? Karena kita ini hidup jauh dari zaman Nabi. Zaman Nabi dulu nggak usah madzhab-madzhaban. Kenapa? Karena semua permasalahan balik dengan Nabi. Ya, para sahabat manut sambil nawa apa Nabi menyampaikan seperti itu, wes diikut. Nah, saya ini nggak madzhab-madzhaban tidak bisa. Tidak bisa. Itu hanya sebatas klaim. Dia mengatakan aku gak madzhab gak bisa. Contoh mawon di dalam Al-Quran. Awak dewe ini Pak, saya butuh imam mujtahid. Kita itu hanya taklid saja. Bahasa Arab gak wentos. Tapi ngomong gak madzhab-madzhabannya. Nah sekarang ya contoh mau dalam Al-Quran ada waqsahu birusikum, dan usaplah kepala kalian ketika wudhu. Lalu itu panjenengan tinggal terjemahannya di situ. Terjemahan apa? Kalau diterjemahkan maka usaplah sebagian kepala kalian. Loh, itu berarti secara tidak langsung menggunakan madzhab siapa? Syafi'i. Tapi terjemahannya bukan sebagian, usaplah kepala kalian, berarti kabeh. Itu madzhabnya kita Maliki. Jadi terjemahan itu juga tidak iso keluar dari madzhab, tidak bisa. Makanya wis awak dhewe iki pilih sing praktis. Lah terus kenapa? Ya memang di Indonesia ini ya mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Ya,
Kalau di Mekah sana banyak menggunakan Hambali, Imam Hambali. Masing-masing negara itu memang ya, tapi nek di total pak secara keseluruhan, Imam Syafi'i lebih umum, lebih banyak pengikutnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ini, ya, Imam Syafi'i ini pernah mengaji di Imam Malik dan juga mengaji di muridnya Imam Hanafi. Ya, beliau tidak berjumpa dengan Imam Hanafi, tapi muridnya Imam Hanafi ya, banyak mengambil istifadah ya dari imam-imam ini. Ya, setelah beliau kaji lagi, enaknya Pak, ini mune wakil itu, sehingga bisa milih. Ya, ini bisa dan mutlak ini. Ya, sehingga apa? Madzhab Syafi'i itu paham yang paling toleran, yang paling tengah-tengah. Gak terlalu yo berat, yo gak terlalu enteng, dan tetap menggunakan dalil akli sama nakli. Ada mazhabnya wis menggunakan nakli saja, nggak usah kalah-kalah, tapi nakli menggunakan hadis, menggunakan Quran tok. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap menggunakan akal ya, sepanjang tidak menyimpang. Contoh saya ini bahas tauhid. Nek dalil Quran, Allah itu ada enggak? Ono. Dalil nakli itu apa? Banyak. Katakan walladzi ya ja'ala lakumul ardha, dialah Allah yang menjadikan ya untuk kalian ya bumi ya samarot, ya, buah-buahan dan sebagainya. Ya. Wal awwal wal akhir, dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Nah itu dalil nakli bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Tapi Imam Syafi'i tetap menggunakan dalil akli. Dalil akalnya tuh, nek ono bumi, ono langit, ada planet-planet, mesti ada yang menciptakan. Betul nggak? Dan mungkin ujuk-ujuk Pak, tiba-tiba ada benda, ya, kalau sing gawe kau, betul nggak? Dan mungkin sing salapim tiba-tiba ono matahari, ono bulan, ono bintang-bintang, itu mesti ono sing menciptakan. Masjid itu loh, kalau ujuk-ujuk moro-moro ono masjid, betul nggak? Mesti ada menciptakan. Siapa? Yaitu Allah. Kalau ada telapak kaki manusia yang memiliki kontak-kontak ya, nah itu berarti pasti orang sing tahu kontak-kontak memiliki. Gak mungkin ujuk-ujuk mau bekas ya, kaki. Mesti sama dengan itu dalil akal. Ya. Dan Imam Syafi'i pun karena ya sekali lagi beliau banyak mengambil ilmu dari Imam Maliki, ya, dari Imam Hanafi, walaupun tidak salah langsung. Nah, sehingga di sini ya Imam Syafi'i banyak ya, istilahnya banyak imam-imam yang bermadzhab Syafi'i. Imam Bukhari madzhab Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani madzhabnya Syafi'i, Imam Muslim madzhabnya Syafi'i. Okay. Bahkan Imam Ghazali madzhabnya Syafi'i. Oke, kurang berapa menit? 4 menit. Oke, sama untuk pertanyaan lagi. Nah, saat ini game wow. Jadi ketika tidak berbantah pada 4 ini, pokoknya kesepakatan ini sebab keempat imam ini tidak keluar dari sunnah dan tidak keluar dari para sahabat. Dan ini sudah mujtahid mutlak. Setelah 4 ini sekarang mujtahid mutlak. Walaupun keilmuannya, kecerdasannya di atas rata-rata tidak ada, sudah ditutup 4 ini nih. Mumpuni kabeh. Jadi mujtahid mutlak itu tak gampang. Ya ilmu-ilmu yang harus dikuasai.
mawon. Sudah, sampun nggih. Pun, betul tanya balik. Insyaallah Rabu ngajeng kita selesaikan ini sunnah-sunnah ziarah ke Masjid Nabawi. Sampun. Terus matur niku nggih niku lotan legi kalian panjenengan nggih. Niki kajian fikih sudah kita hatamkan di jilid 1. Sajane jilid 2 wonten, jilid 3 nggih wonten. Cuman rada antep. Jilid 2 niku muamalah. Muamalah jual beli, terus riba, terus sewa menyewa, ya, ada macam-macam lah. Agak berat. Ya monggo saterso kesepakatan dengan mawon kinten-kinten dilanjut fikih atau mungkin ngaji lain, tafsir, hadis. Monggo kula derek mawon. Ya. Kinten-kinten nek turun jenengan ya napa Pak? Kalau stop. Hadis. 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 Sirah Nabawi. Secara terus nama Malik tafsir. Malik ini banyak pendapat. Ya kita mau lah, mungkin pokoknya nopo cari takmir mau nggih. Nanti kesepakatannya, ya kalau pokoknya iman dan mau, monggo. Tadi nopo naos, nopo kalau kurang siap mungkin. Jadi semakin Rabu ngajeng kita selesaikan insyaallah bulan Agustus gitu. Di Juli Agustus baru kita pakai kitab. Nah, makin yang untuk pertanyaan-pertanyaan terkait fikih, monggo mboten napa katakan kita tidak mengaji fikih. Nopo tafsir hadis itu syarat di wow. Mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fikih, monggo kita akan mohon. Ustaz, jadi 4 mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali itu zaman tabi'in. Iya. Oke. Zaman tabi'in, makanya tadi saya sampaikan. Oke, zamannya Kanjeng Nabi, itu para sahabat terus enak kiblatnya Kanjeng Nabi, ada masalah-masalah. Terus era sahabat pun juga begitu, masih belum ya corong sejarahnya kan dekat dengan Kanjeng Nabi sehingga harus cara tabi'in, ya tabi'in sudah mulai banyak perbedaan-perbedaan itu. Jadi banyak perbedaan karena memang Nabi sendiri ya pernah ketika ditamoi wong persatuan laki perempuan yang bukan mahramnya, beliau mengatakan oh batal. Suatu hari ada lagi yang datang, Nabi menjawab enggak batal. Ya. Nah, ini pernah terjadi. Ya, seperti itu. Nah, makanya di sini inilah yang diambil oleh Imam Syafi'i, ya, ini yang diambil oleh Imam Hambali. Jadi sekali lagi tidak saling menyalahkan. 4 imam ini bener kan ya, hanya awak dhewe iki dikai dalan. Iki lho, nek madzhab Syafi'i dalil-dalile gawe sing iki. Ya, tata caranya seperti ini. Nah, imam kita kembali kepada sunnah loh, ini aslinya ini kembali ke sunnah kabeh. Cuma awak dhewe iki milih sing enak wis dadi ngoten lho. Wis tinggal makan. Ini kembali ke sunnah semua ini 4 imam. Tidak keluar dari sunnah dan tidak keluar dari Al-Quran.
justru yang tidak mau menggunakan 4 imam ini, yaitu banyak keluar dari sunnah. Makanya ngapunten gitu. Ada sebagian kelompok yang mengatakan subuh itu berarti umum bid'ah itu. Tidak boleh. Imam Syafi'i pakai hadis yang lain. Ya, begitu juga panjenengan ketika subuh pakai kunut madzhab Syafi'i gak oleh nyala sing ganti. Ana hadisnya non sewu ketika dia mencela orang yang subuh pakai kunut secara tidak langsung berarti mencela kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nabi pernah mengajarkan seperti itu. Oh, dia kebid'ah. Gitu. Nah, makanya kelompok-kelompok yang garis keras yang merasa dirinya paling benar itu repot. Ya. Hanya ketika dia mengkaji perbandingan madhab nyantek. Orang kalau ngerti madhab ini pendapatnya gini, ya ketika berbeda dengan dia, ini gak gampangnya, ya sampai di mau nah, saya kira ini kemudian kalau manfaatnya akhir kafaratul majelis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.